Hai teman-teman semua, welcome back to Happy Healthy Life with me, ngeteh bareng Mona Francisca. Di video kali ini, kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan praktisi yoga, sharing tentang bagaimana sih weight loss journey-nya dia selama mengikuti dan mengajar yoga. Dan kira-kira apakah beneran gak sih yoga ini bisa bikin weight loss? Karena seperti beberapa pendapat bahwa yoga ini gerakannya slow dan juga tidak terlalu menantang mungkin ya untuk teman-teman yang terbiasa olahraga yang lain. Kita lihat apa benefitnya, nonton terus sampai habis ya. Halo Cijun, gimana kabarnya? Baik banget. Kamu gimana? Kamu juga baik ya? Baik, puji Tuhan. Ini habis ngajar virtual class ya? Iya, abis ngajar nih masih keringetan. Totalitas loh ya, habis ngajar langsung mau sharing, berbagi dengan teman-teman cerita tentang gimana sih awalnya bisa weight loss dari sekian banyak gitu melalui yoga. Kan banyak teman-teman mungkin yang berpendapat bahwa yoga mah ngebosenin, apaan tuh gerakannya cuma nahan doang kayak gitu misalkan ya. Padahal sebenarnya manfaatnya begitu banyak ya Ci ya, nggak cuman mental dan fisik tapi juga weight loss itu bonus gitu ya. Nah Cici ceritain dong, sharing-sharing ke kita awalnya. Weight loss itu ya, emang itu kalau kita mau weight loss itu kayaknya kita mesti terpanggil dari diri kita sendiri ya, gitu loh. Aku tuh merasa begitu aku, dan apalagi aku kan emang ngambil training buat ngajar, gitu. Nah, terus terang ada satu, emang dituntut sama mentor kan, ada mentor kan, kita punya mentor, tampil di depan, di stage, kita ngajarin banyak orang. Gitu. Terus kalau misalnya kita sendiri nggak bisa maintenance badan kita, nggak enak dilihat ya, itu gimana kita bisa membangkitkan semangat orang gitu loh, buat ngikut latihannya kita gitu loh. Itu pertama, emang aku nggak bohong. Terus yang kedua, di yoga itu emang banyak yang ngomong gini, yoga ngantuk cuma gini doang gitu doang gitu. Ya mungkin yoga itu macam-macam ya, tergantung yang ngajar juga kali ya. Nah kalau misalnya fokusnya di kelasnya dia cuma mau stretching doang, ya mungkin sebagian orang nggak keringetan gitu loh. Karena kan tipe-tipe badan orang tuh beda. Ya kan, aku punya temen itu yang keringetnya susah banget. Jadi kalau nggak sampai disiksa yang bener-bener yang non-stop dia nggak keringetan. Ya kan, tubuh orang tuh beda-beda. Nah kalau cuman ketemu tipe orang yang kayak gitu, terus kelasnya cuma stretching, cuma ditarik-tarik, ya dia nggak bakal keringetan. Yang didapat apa? Tubuhnya jadi relax. Ya kan, semua yang kaku-kaku itu bisa kerilis. Ya kan, yang tadinya pegel-pegel itu bisa jadi nyaman, jadi enak. Nah itu kalau kelasnya stretching. Tapi kalau kita mau weight loss, kelasnya itu kita punya power yoga. Hatha yoga juga menurut aku capek. Power yoga itu kita kasih sequence-nya itu di awal mungkin kita terangin ya, begini, tujuannya setupnya biar member nggak salah, biar nggak terjadi maksudnya nanti bakal ininya sakit, itunya sakit gitu loh. Nah begitu mereka udah ngerti, baru kita terus, dan itu yang katanya yoga tuh nggak capek, suruh ikutin deh power yoga atau hatha yoga, itu sequence-nya terus, ya kan? Bisa weight loss, kenapa? Beda. Cuma menurut aku itu yoga sama kelas yang kardio itu mungkin beda heart rate-nya ya. Kalau kardio itu mungkin heart rate-nya lebih cepat naik, ya kan? Karena kita pertama posisi kita berdiri dan geraknya pasti cepat langsung kayak zumba gitu, langsung cepat kan, seluruh tubuh bergerak. Nah kalau yoga itu naiknya pelan. Karena pertama kita meditasi dulu, kita tenangin dulu pikiran kita biar kita fokus sama tubuh kita dan kita bisa fokus sama gerakan yang dikasih tahu, ya kan? Kedua, kita langsung naik, pelan-pelan, naiknya pelan. Biasanya kita pemanasan dulu, di bawah kita duduk, kita stretching dulu. Semua tubuh kita stretching, di twist, dipanjangin kanan kiri, stretching wrist. Tujuannya nanti biar semua anggota tubuh kita enak buat kita pakai di sequence nanti. Nah, setelah itu kita baru naik. Biasanya aku kasih ke kneeling dulu. Di kneeling dulu lututnya masih di bawah, jadi biar member bisa adaptasi sama gerakannya. Nah, dari kneeling itu sudah mulai naik heart rate-nya, langsung masuk ke standing. Masuk standing tuh terus, jadi kurvanya terus naik, terus ke atas. Udah nanti aku ulangin lagi terus. Nah, itu capek banget. Udah masuk standing aja, tahan nih di Highlands, tahan. Itu kalau misalnya orang bikinnya bener, kita kan terangin, nih, jinjit kaki belakang yang kencang ya, kakinya kencang, perutnya, core-nya di-engage, dikencengin, bokongnya dikencengin, tarik panjang.
kalau kita benar-benar bikinnya bener, kita ikutin instruksi dari instrukturnya, itu cukup tahan di Highland saja tuh udah keringetannya tuh, getarnya tuh, kalau kita bikinnya bener, ya kan? Sama sebenarnya, event itu yoga atau kelas kardio pun kalau orang yang cuman combat, yang full kardionya bener-bener yang ini banget, kalau nonjoknya cuman itu nggak bakal keringetan, ya kan? Beda sama orang yang bener, ya kan? Di mana-mana kembali lagi seperti itu, tergantung orang yang ngikutin, ya kan? Nah, menurut aku bisa banget weight loss di yoga itu bisa banget. Kita ada plank juga sama. Aku suka sih kalau misalnya aku fokusnya mau core, mau bikin peak pose-nya unbalance, biasa kita harus siksa core dulu. Core mesti dikuatin biar kita bisa naik di unbalance. Nah, itu core-nya berguna. Sequence itu banyak banget ya. Jadi benar-benar kita core-nya kita kuatin dan itu tuh capek banget. Menurut aku peak pose yang paling capek tuh bikin unbalance karena aku mesti siksa core. Itu capek banget. Bisa banget dan aku sukanya itu kalau yoga itu kita kan apalagi orang yang sudah umur 30 atau 40 ke atas ya. Nah, kadang-kadang mereka tuh nggak siap dengan tiba-tiba yang heart rate-nya langsung harus naik blok gitu kan. Nah, kalau di yoga itu yang aku suka naiknya pelan. Naiknya pelan, begitu kita udah panas, udah masuk ke standing, kita tuh udah siap. Dari atas ke bawah udah siap, karena dari awal emang kita udah dilatih, pikiran kita udah fokus, tubuh kita udah ke stretching semua, seluruh anggota tubuh kita, sama nafas kita tuh udah siap. Nah, dari sana baru terus. Nah, after itu udah selesai, sudah naik ke atas, kita bikin peak pose, semuanya bisa. Habis itu di stretching lagi, dibalikin lagi, itu namanya counter pose. Di counter pose itu kita bikin sebaliknya. Misalnya hari ini aku bikin core, banyak banget siksa core, ya kan? Nah, nanti di counternya aku kasih twisting, biar perutnya nggak terlalu sakit nanti. Nah, dibalik. Jadi kita anggota tubuh kita dibalik lagi. Kayak kalau aku bikin back bend yang ke belakang, nanti aku bakal tekuk lagi ke depan. Kalau misalnya aku bikin open hips yang dibuka-buka, terus nanti aku tutup lagi hipsnya. Tujuannya biar tubuh kita balik ke posisi netral. Nah, after itu kita punya savasana. Habis itu kita tenangin diri. Biasa aku putar lagu yang enak. Jadi benar-benar tidur, istirahat. Udah, habis itu pelan-pelan kita bangun. Menurut aku tuh komplit banget deh. Aku suka banget yoga tuh kayak gitu. Karena dari awal memang benar-benar tubuh kita tuh disiapin dan di akhir juga kita dikasih waktu buat istirahat. Tuh, jadi bisa sangat friendly untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa lompat atau mungkin kendala sama lutut gitu ya Ci ya, dan juga nggak bagus usia berapapun mengikuti yoga karena heart rate-nya nggak tiba-tiba naik gitu. bisa banget. Jadi kalau misalnya di pose-pose tertentu dalam sequence aku, kita lihat kan anggota member yang ikutin itu kalau misalnya kita lihat kalau mereka yang rutin itu biasa mereka bisa ngikutin tanpa option. Nah, kalau kita lihat ada member baru yang baru join dan mungkin umurnya sudah agak senior, kita kasih option di pos-pos yang menurut kita susah buat dia kerjain. Tetap dia bisa tetap ikutin dan aku tuh selalu saranin daripada cuma duduk diem ngeliat, mendingan take option di pos yang rasanya kita susah buat kerjain. Jadi tetap ngeflow, tetap jalan event itu di option. Nah, bisa banget karena terus berjalan itu kita punya terus ngebakar kan, terus jalan. Even dia ngambil option, misalnya kita ngambil di high lunge, tapi dia nggak kuat, dia mau kneeling lunge, turunin lutut belakang, nggak apa-apa di sana. Tetap begitu jalan terus, heart rate-nya terus pelan-pelan naik terus, dan itu terus ngebakar. Pasti dia keringetan terus. Pasti bisa. Menurut aku tuh bagus banget sih kalau buat orang yang maksudnya umurnya udah agak senior, pengen weight loss, itu di yoga menurut aku oke banget. Mereka tuh nggak sampai harus yang sampai ngos-ngosan kayak gitu ya kan? Karena kita nggak tahu kan, member yang join ke kelas kita nggak tahu record kesehatan dia gimana, bener nggak? Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, kalau di yoga itu jadi pelan-pelan naiknya, dan kita juga bisa lihat kalau misalnya enaknya kita bisa ngintip, ini member kayak susah deh, jadi kita ngomong, nggak apa-apa ya, jadi kita nggak langsung tertuju ke dia, kamu option nggak boleh kayak gitu, jadi kita langsung bilang, yang susah boleh take option ya, lututnya turun, atau ininya begini, atau itunya begitu. Nah, jadi mereka bisa terus continue. Mungkin kalau di kelas yang kardio banget, kalau mereka udah capek banget, itu bakal bingung kan, kadang-kadang kan instruktur di depan pun mau kasih option, gimana gitu loh, karena kadang-kadang kayak di kelas kardio gitu kan, optionnya ya mereka paling cuma diam, duduk, kadang-kadang sampai yang begini, sampai diem, ya kan? Nah,
even itu aku juga ngerasa gitu loh, kalau aku udah capek banget di kelas combat atau kelas apa gitu loh, aku tuh kalau misalnya udah ini nggak ada option, ya udah aku diem, cuma diem terus aku tarik nafas, habis itu baru aku ikutin lagi. Nah gitu loh, ya kan? Ya emang tiap kelas tuh beda-beda, ya kan? Beda-beda ya kan? Nah yang aku suka di yoga tuh kayak gitu, kita bisa terus flowing dengan kita take option di pos-pos yang susah. Jadi itu buat aku itu welcome banget itu buat orang yang udah senior atau orang-orang yang punya cedera-cedera apalah, kan kita kan banyak kan orang yang cedera lutut lah, cedera apa, hamstring cedera, itu bisa banget karena ngambilnya pelan dan kita banyak option, ya Dan gitu. yang terpenting adalah apapun programnya, terutama yoga, kalau misalkan teman-teman pengen weight loss, pastinya harus konsisten gitu ya, Ci ya. Harus harus Wow, harus setiap hari semua dilakukan ya. minimal kalau yoga seminggu 3 kali lah. Itu 3 kali. Karena kan kalau misalnya bolong-bolong gitu lebih lebih kerasanya tuh di flexibility sih. Kalau menurut aku, flexibility-nya bakal yang tadinya udah gampang banget buat forward fold, kakinya masih lurus, begitu dia bolong seminggu, 2 minggu, jadi agak susah ya kan? Karena tubuh kita ini kayak kayak apa sih? Kalau misalnya kita tiap hari kita stretching, kayak karet aja gitu loh, tiap hari di stretching, ditarik tuh bakal lentur, bakal terus lentur kan, di maintenance terus gitu loh. Nah kalau misalnya kita diemin, nggak diapa-apain, udah deh balik lagi semula. Karena badan orang tuh beda ya. Ada orang yang emang bawaannya lentur. Itu aku punya temen tuh badannya lentur banget. Ya, ada yang bawaannya lentur. Karena apa? Yang aku pelajarin itu kayak kita backbend. Ada orang backbendnya bisa dalam banget, bisa rapat banget telapak tangan sama telapak kakinya, ya kan? Ada yang jauh banget, udah mentok seperti ini. Nah itu yang aku pelajarin, kita punya tulang belakang itu kan punya ruas-ruas, ya kita punya ruas-ruas. Orang yang lentur itu jedah antara tulang dan tulang itu tuh jauh, jauh. Nah jauh banget, misalnya nih tulang dan tulang, dia jedahnya jauh. Jadi dia buat ngeband itu dia punya space banyak, makanya dia lentur. Sama kayak orang forward fold ke depan, kita punya tulang di sini. Kita punya tulang apa sih? Bohel ya. Jadi ada kayak mangkoknya nih. Yang aku dapat tuh di sana. Jadi orang yang lentur banget, yang bisa splitnya gampang banget, space-nya, rumahnya itu di sini, di bohelnya itu dia tuh punya space banyak. Jadi dia goyangan ininya, tulang yang nyangkut di sini itu bisa punya space buat geraknya tuh leluasa banget. Nah kalau orang yang kaku, tight banget, dia tuh mungkin rapat banget seperti ini. Jadi base-nya sedikit banget, jadi dia bakal susah. Dia mau panas segimanapun, pasti dia mentoknya itu nggak bakal sama orang yang punya space banyak. Nah, jadi di yoga itu kembali lagi kita juga mesti tahu badan kita. Kita mesti tahu badan kita. Kita nggak boleh terlalu paksain dan kita juga nggak boleh males gitu loh. Udah nggak bisa. Kita mesti tahu, mesti ngerti badan kita. Oh kayaknya aku masih bisa deh, aku cobain deh sedikit lagi. Kalau udah deh, udah mentok, kayaknya aku udah nggak sanggup lagi. Udah kita berhenti di sana. Gitu. Nah, terus bisa dilatih gitu ya, Ci ya? Bisa banget. Kalau kita rutin, itu pasti bisa. Aku terus terang bukan tipe orang yang lentur. Aku bukan tipe orang yang lentur. Selama aku jadi member, selama 4-5 tahun itu, percaya nggak percaya, sampai sekarang aku tuh selalu ceritain ke member, begitu aku bikin hip opening, bikin splits. Aku tuh nggak bisa split sampai aku ngikutin training aku kemarin. Bener-bener nggak bisa split. Split tuh jauh banget. Aku sampai mungkin ada 1 jengkal lebih deh masih dari lantai hipsnya. Itu jauh banget. Aku bener-bener nggak bisa. Begitu aku training, nah ternyata itu aku dapetnya itu kalau kita setupnya bener, kita bisa lakuin. Even kita di orang yang kaku, pelan-pelan, need proses, semua need proses. Jadi di sana tuh aku ngomong ke gurunya, ke masternya James, aku nggak bisa split sama sekali. Aku yoga udah lama. Jadi dia kasih tahu aku belajarnya itu banyak sekali tekniknya. Satu kaki ditempel, kadang-kadang kita pakai strap yang ditarik, segala macam. Itu banyak banget option teknik buat kita belajar. Dari sana, emang aku nggak ngoyo, aku nggak langsung harus bisa di tempat training aku tuh enggak. Begitu aku selesai training, aku latihan-latihan, kok aku bisa gitu loh. Ternyata aku bisa gitu loh. Oh, ternyata ya gitu. Kalau misalnya kita perhatiin, kita tekniknya bener, setupnya bener, dan kita rutin latihannya, semua pasti bisa. Oke, Cici minta sedikit pesan dong untuk teman-teman nih yang mungkin masih takut untuk memulai yoga, itu terus masih ragu-ragu apakah kira-kira yoga ini bisa bantu mereka untuk weight loss atau enggak. Boleh minta pesan-pesannya ya, Ci? Boleh banget.
Jadi buat kalian yang ragu gitu loh, aduh aku ikut yoga doang bisa nggak sih weight loss? Ya bisa. Semua itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Pertama kalian mesti punya niat, ya kan? Dengan kalian punya niat, kalian pasti akan rutin ngelakuin latihan yang kalian mau, ya kan? Nah, rutin minimal 3 kali. Ikutin pelan-pelan. Kalau yang udah belum pernah sama sekali, itu aku saranin kalian mungkin coba gentle yoga. Kalian adaptasi dulu ke badan kalian. Jadi biar badannya enak dulu, biar badannya mengenal dulu, oh begini loh yang namanya lowlands, yang begini namanya highlands, yang begini namanya warrior tuh. Jadi biar badan kita tuh beradaptasi. Dari sana kalau kita ngerasa udah, ya nih udah enak nih, aku udah mulai nyaman, mulai naik, mungkin bisa cobain hatha yoga. Kalau udah enak, waduh aku pengen lebih ini lagi nih, pengen lebih dapetin lagi kardionya, lebih pengen dapetin weight loss-nya, coba di power yoga, ya kan? Semua bisa. Semua pasti bisa cobain. Power yoga tuh capek banget karena emang sequence-nya kita nge-flow terus, flowing terus, dan pasti kalau di power yoga tuh pasti ada sequence yang buat latihan perut. Latihan perut tuh capek banget kan? Nah, pasti bisa. Kalian pokoknya yang pertama niat, yang kedua kalian mesti rutin, dan juga kenali tubuh kalian sendiri. Kenali tubuh kalian sendiri, jangan terlalu memaksakan. Kalau misalnya kalian merasa, aduh aku kayaknya udah gimana gitu ya, jangan terlalu memaksakan. Kita kenali tubuh kita sendiri. Kita kenali tubuh kita sendiri bukan berarti kita males, bukan berarti kita ngoyo, udah sampai di sini aja, udah nggak bisa lagi aku. Tetap harus berusaha, tapi kita tetap ambil safety. Kita kenalin tubuh kita. Kalau kita ngerasa udah nggak sanggup, ya udah boleh berhenti. Tapi mungkin besoknya, mungkin bisa lebih dari itu. Nah, itulah kuncinya kita masih rutin. Kita masih rutin, pasti setiap hari ada progres. Itu pasti. Ya, jadi semuanya harus semangat. Semua itu. Pokoknya usaha itu nggak bohong deh. Usaha sama niat itu nggak bakal bohong. Aku juga tadinya tuh gendut. Aku gendut banget terus terang. Karena dari sebelum merit pun aku gendut. Aku gendut banget terus. Karena emang pertama aku suka makan. Kedua emang gen juga kali ya. Mama papa juga gede gitu loh. Nah, jadi begitu ini. Jadi akhirnya aku niat gitu loh, berkaca, oh kayak gini, terus apalagi mau ngajar kan, ya gimana member bisa tertarik sama kelas aku, gimana aku bisa menginspirasi member, kalau aku sendiri itu nggak bisa kasih contoh gitu loh. Begitu aku terus belajar, ternyata tuh tanpa disadarin itu aku bisa maksudnya ngurangin berat badan aku sendiri karena aku ngajar terus kan. Nah, maka dari sana tuh aku sadar, yang penting kita tuh rutin, kita terus rutin. Padahal aku makannya juga sih nggak terlalu jaga banget ya. Nggak terlalu jaga banget, soalnya pulang ngajar aja kadang malam capek kan, jam 9 masih makan nasi goreng, kue goreng, ya lapar gimana, karena mikir besok jam 8 ngajar lagi. Kalau aku nggak makan sekarang, nanti besok nggak keburu makan, keliengan deh ngajarnya. Ya kan, terus langsung 2 kelas. Bener nggak? Nah, itulah. Yang penting kita rutin ya, pasti bisa. Ya, semuanya harus semangat, niat dan semangat. Oke, thank you Ci. Nah, teman-teman harus semangat ya, yang pasti rutin. Oke, terus selain weight loss itu kira-kira benefit yoga yang lainnya tuh apa lagi sih Ci? Oh, benefit lainnya selain weight loss, menurut aku itu benar-benar yoga itu melatih fokus ya, melatih fokus kita gitu loh. Makanya di awal di kelas yoga tuh selalu dikasih meditasi mungkin 3-5 menit, kita atur nafas. Jadi kita benar-benar ngerasain connecting-nya antara nafas kita ke tubuh, ke pikiran kita. Kita harus fokus. Jadi benar-benar di dalam sequence itu kita fokus, semuanya kita fokus. Even kita kuat dan kita biasa ngelakuin gerakan yoga, kalau kita nggak dapat fokus, itu bakal susah. Contohnya nih, kita kurang tidur. Kurang tidur pasti kita nggak fokus dong, fokus kita pasti biar hilang, ya kan? Buat bikin standing pose, kita naik ke atas aja itu pasti kita nggak dapat balance-nya, karena kita nggak fokus. Fokus itu penting banget. Nah, kita nggak fokus, meskipun kita kuat, kita punya power, itu tetap nggak bakal bisa. Naik pasti sebentar, pasti jatuh, kalau kita nggak fokus. Segala gerakan di yoga itu, kita mesti bener-bener harus fokus. Ya itu, benefitnya tuh selain aku bisa weight loss, aku juga melatih aku fokus banget. Dan dari yoga itu juga aku ngerasa lebih gimana ya, jadi ke diri kita sendiri itu jadi lebih tenang gitu loh. Kembali lagi ya, kalau nggak kenal tuh makanya maka nggak cinta kan. Jadi banyak banget deh. Makanya kalau mau tahu benefitnya dicoba dulu kelas yang
gentle dulu, biar adaptasi dulu badannya, coba dulu buat fokusin pikiran. Nanti kalau sudah enak, baru naikin lagi ke yang lebih susah, kelasnya ke hatha. Kalau lebih enak, naik lagi ke power. Wah, pasti kalau rutin, udah deh. Pasti pokoknya udah benefitnya banyak banget buat kalian. Ya, iya, seperti itu. Berarti untuk teman-teman yang mau ikut pertama kali ikutan yoga, boleh cobain gentle yoga dulu. Nanti kalau misalkan udah mulai tertantang untuk lebih lagi ke hatha yoga dan kemudian ke power yoga untuk teman-teman yang pilih Power, ya. weight loss. Oke, Cici selama pandemi ini ngajarnya di mana sih? Aku ngajarnya biasa online aja sih, kan sekarang gym tutup, terus ya jadi kita nggak bisa keluar rumah, semua di rumah kita work from home semua. Jadi aku online, aku ada virtual yoga online, itu biasanya aku 2 sampai 3 kali seminggu. Jadi member-member aku juga di bawah tuh di kolam aku ada community kan, di Medicine ada community. Nah terus karena emang nggak bisa ngajar di bawah, jadi aku kumpulin, aku bikin grup. Jadi kalau misalnya pas aku sempat, biasa sih rutin sih 2 sampai 3 kali seminggu. Aku sounding ke mereka, terus mereka join. Enak sih, itu buat latihan buat diri aku sendiri, buat mereka juga kan. Ya mungkin kalau kita latihan sendiri sih bisa, cuma kalau ada yang pandu, terus kita bareng-bareng, jadinya lebih semangat kan. After itu kan kita bikin post. Biasa mereka konsultasi, setelah itu di grup masih, bikin kayak gini bener nggak Jun? Oh iya bener, kalau mereka salah aku benerin. Kakinya masih begini, tangannya masih begini, jadi kita belajar sama-sama dari yang nggak tahu kita semua tahu, yang tahu berbagi, jadi kita saling melengkapi di sana. Menurut aku sih aku suka banget sih mereka udah rajin-rajin. Terus juga aku ada grup Odai juga, ada orang-orang dengan autoimun ya. Tadinya kan di gym itu ada seminggu sekali. Nah terus mereka juga kemarin tanya, pengen mau dong mau latihan juga. Nah terus jadi aku juga mulai rutinin mereka sih, mulai rutinin kasih mereka stretching gitu. Ya kita saling saling inilah ya, saling membantu meskipun kita virtual, meskipun kita online, kita masih bisa latihan kok. Yang penting kita semangat dan kita mau rutin ya. Setiap hari apa, Ci, kelasnya? Via apa nih? Via aplikasi apa? Via Zoom ya sekarang ya. Harinya itu biasanya aku sounding sih seminggu 3 kali gitu loh. Harinya nggak tentu. Biasa aku ngomong 1 hari sebelumnya. Aku ngomong di grup. Aku ada grup WA. Jadi aku ngomong, nanti besok kita latihan ya. Biasa aku pagi jam 8 atau jam 9 gitu. Biasa kadang aku juga ngambil pas hari libur. Kadang-kadang meskipun di rumah kan orang masih kerja kan, masih ngantor meskipun online kan. Nah biasanya aku suka ngambil di hari libur, tanggal merah atau hari Minggu. Jadi biar mereka bisa join, yang kerja juga masih bisa join. Dan Boleh kalau mau yang ikut, boleh boleh japri ke aku, nanti aku share linknya atau aku masukin ke grup. iya, enak ya jadinya pagi-pagi begitu bangun langsung stretching, langsung olahraga gitu ya, Ci ya. Oke, Betul. untuk teman-teman yang mau ikutan kelasnya Cijun bisa langsung pertama-tama drop message ke Instagramnya Cijun ya. Di mana Cijun? Instagram aku STV Jun Kafley gitu deh, namanya agak-agak ribet ya cari Jununja, tapi aku private. Boleh dijawab deh kalau misalnya mau ini biar aku ini. Jadi bisa DM ke Instagramnya Cijun yang nanti akan dicantumin. Dan juga setelah itu bisa join grup dan ikutan kelas-kelasnya Cijun. Dijamin kelasnya beginner friendly ya, Ci. Iya, aku lihat member kok, tenang aja. Karena aku juga langganan disiksa sama Cijun. Karena kalian kan udah strong dan kalian rutin, ya kan? Nah, nanti nggak challenging kalau aku cuma kasih stretching doang. Tapi tetap memang ya seperti yang tadi disampaikan oleh Jijun juga bahwa latihan itu memang harus konsisten. Kalau misalkan aku pun berasa gitu, kalau misalkan nggak ikut latihan, habis itu ikut kelasnya Jijun lagi, waduh langsung rasanya badan tuh kayak mulai dari awal lagi gitu. Kamu kan instructor Zumba itu emang bener-bener pakai kaki kan buat kekuatan kan. Nah jadi kakinya mesti banyak di stretching. Karena aku juga ngerasa tuh, karena aku juga suka Zumba. Ya kan, Zumba seorang sama orang yang suka lari. Suka lari itu jadi mesti benar-benar banyak stretching hamstringnya, stretching kakinya. Kalau enggak nanti bakal pegel-pegel sakit-sakit.
Jadi mesti balance ya menurut aku ya. Kalau emang kita banyak kardionya, kita juga harus banyak stretchingnya gitu loh, biar badannya enak. Ya, betul. Karena kita semua di sini pasti carinya untuk sehat ya, Ci ya. Maksudnya Betul. jangan sampai karena kita terobsesi akan satu latihan, kita nggak mau kombinasi dengan latihan yang lain dan kemudian jadinya setelah pegel-pegel malah besar kemungkinan bisa cedera gitu ya. Mm-mm. Oke, thank you Cijun udah mau diskusi bareng-bareng kita dan memperkenalkan yoga secara lebih dalam lagi ke kita. Untuk teman-teman yang mau ikut podcastnya Cijun, boleh langsung drop message ke Instagramnya Cijun dan juga langsung join grup WhatsApp-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya.